warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang assalamu alaikum rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikatakan kita sudah menuju akhir di pembahasan sholat ini, karena kita tasyahud dan salam. Walaupun pembahasannya masih banyak tentunya tentang tasyahud ini, karena ada bacaan dan ada gerakan. Kita di malam hari ini seperti yang diumumkan akan mengambil masalah tasyahud saja. Karena kan tak memungkinkan kita sambung dengan salam. Pembahasan pertama terkait dengan hukum tasyahud itu sendiri, atau yang kita sebut dengan tahiyat. Tasyahud ada dua bentuk. Karena sholat ada dua bentuk tasyahud. Ada sholat hanya memiliki tasyahud akhir, yaitu hanya satu tasyahud. Dan ada sholat memiliki dua tasyahud, sehingga ada pembahasan tasyahud awal dan tasyahud akhir. Yang pertama kita bahas adalah sholat yang hanya memiliki satu tasyahud, serta sholat yang memiliki dua tasyahud tapi yang akhir. Para ulama rahimahullah telah bersepakat bahwa pada tahiyat akhir, pada tasyahud akhir, mereka tidak ada silang pendapat akan disyariatkan semua ulama. Hanya saja mereka berselisih apa yang tasyahud akhir dalam setiap sholat, rukun sholat atau wajib. Jadi bukan yang tasyahud akhir itu bukan sunnah dan semua sunnah, bukan sunnah. Perbedaannya adalah wajib atau rukun. Artinya, jika kita nanti berpendapat wajib, maka sholatnya tetap sah. Kalau kita di tasyahud akhir, cuma berdosa. Ada orang tasyahud akhir lebih sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah. Itu bagi berpendapat anti wajib itu hasil. Tapi bagi berpendapat tasyahud akhir adalah rukun tanpa tasyahud akhir. Nah, inilah untuk kita tahu pembahasan di ulama kita. Di antara para ada yang berpendapat wajib. Di antara para ulama sebelah ada yang berpendapat tasyahud akhir itu adalah wajib. Ini pendapat satu riwayat dari Imam Ahmad. Sehingga dari berdasarkan satu riwayat dari Imam Ahmad ini, belum kalau ditanya tentang orang yang lupa tasyahud akhir langsung salah, belum terbilang ini buah dari pendapat itu. Dalam fikih mazhab dari mazhab 4, Imam Ahmad memiliki satu riwayat dengan pendapat, dan dia diselisih oleh teman-teman yang lain dari ulama mazhab, yang mana mayoritas ulama mazhab ini berpendapat bahwa tasyahud akhir itu rukun, bukan wajib.
Artinya tanpa kita bertasyahud di akhir, batal sholat. Batal sholat. Ini pendapat mayoritas. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bahkan dalam satu riwayat, ya, orang-orang Malikiyah, orang-orang Hanafiyah, semua berpendapat tentang rukun. Dan ini dipilih oleh kalangan sebelum Imam 4. Seperti Al-Hasan Al-Basri, seperti Nafi, ya. Dan ini juga yang dipegang oleh Imam Malik. Bahkan ini yang dipegang oleh orang-orang Dhahiriyah. Orang-orang Dhahiriyah, selain madhab 4, ada namanya madhab Dhahiriyah. Madhab Dhahiriyah ini hanya berpendapat dengan dalil, dengan hadis, dengan Quran. Jadi kalau tidak sampai hadis kepadanya, dia akan bilang tidak disyariatkan. Itulah Dhahiriyah. Iya, tidak berpendapat bahkan dengan pemahaman. Iya, pemahaman kebalikan dari hadis, dia tidak berpendapat. Pokoknya kalau tidak ada disebut di hadis, bukan. Jadi mereka bahkan berpendapat ini rukun. Dan kalau kita melihat dalil dari kedua yang berpendapat ini, pendapat mayoritas lebih cocok. Apa buktinya? Apa dalilnya? Dalil mereka pertama hadis Bukhari Muslim. Riwayat Imam Al-Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Nukil dari Nabi bahwa sebelum disyariatkan tasyahud, sahabat Ibnu Mas'ud, orang-orang ini penukilan dari Ibnu Mas'ud itu punya kelebihan. Karena dia sudah sering sholat bersama Nabi. Dia pemuda yang pertama masuk Islam. Iya. Belum berkata begini, kunna naqulu fi shalah khalfa Rasulillah. Dulu kan dia orang terdepan masuk Islam dari kalangan anak muda selalu bersama Nabi. Bahkan dia mengambil langsung Quran dari mulutnya Nabi lebih dari 70 surat. Dari 114. Belum berkata kami dulu berkata di belakang Rasulullah, Assalamu ala Allah, Assalamu ala fulan. Sebelum disyariatkan, bahkan penukilan ini sebelum disyariatkannya tasyahud. Bacaannya. Dulu kami bilang, Assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah. Assalamu ala fulan, keselamatan atas si fulan. Disebutkan namanya. Faqala lana Rasulullah data yaum. Maka Rasulullah SAW pernah berkata kepada kami suatu hari, Innallahu wassalam. Allah memang maha selamat. Fa'idha qa'ada ahadukum fis shalah. Apabila salah seorang dari kalian duduk dalam sholat, yaitu tahiyat. Falyakul. Ini poin kita. Ini yang dilingkari. Hendaklah dia berkata, perintah. Nabi perintahkan. Untuk berkata, At-tahiyatu lillah. Wassalawatu wattayyibat. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nanti yang bacaannya akan kita bahas berikutnya. Jadi poin kita adalah, bukan bacaannya dulu ya. Nabi perintahkan. Iya. Nabi perintahkan. Dan ini menunjukkan hal yang harus dilakukan. Harus dilakukan. Bahkan nanti akan datang bersama kita lafadznya. Dari sahabat yang menukilkan tasyahud. Nabi mengajarkan mereka seperti mengajarkan satu surat di Quran. Ini menunjukkan bahwa ini hal yang harus dilakukan. Makanya ini pendapat tidak diragukan yang kuatnya. Bahwa tasyahud akhir itu rukun sholat. Tasyahud akhir itu adalah rukun sholat. Apakah di sholat yang memiliki satu tahiyat atau dua? Yang akhir rukun. Itu mayoritas ahli fikih.
Nah, tinggal sekarang tasyahud awal. Bagi sholat yang memiliki 2 tasyahud. Nah, itu yang kita bicarakan sekarang. Sepakat ulama mazhab disyariatkan. Tidak ada silang pendapat bahwa tasyahud awal itu disyariatkan di sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Iya. Dari sholat 5 waktu. Dia disyariatkan di sholat zuhur. Disyariatkan di sholat asar. Disyariatkan di sholat maghrib. Disyariatkan di sholat isya. Tidak ada silang pendapat itu. Mereka cuman berselisih pendapat terkait dengan hukumnya. Terus hukumnya beda dengan tasyahud akhir. Di sini diperselisihkan wajib atau sunnah. Kalau tadi wajib atau rukun. Jadi harus kita pilih ini, harus kita pisahkan. Di sini perselisihannya adalah wajib atau sunnah. Iya. Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa tahiyat awal di dalam sholat itu hukumnya sunnah. Kalau ada yang tidak melakukannya, tidak dosa, sholatnya sah, cuma tidak ada pahala sunnah. Pendapat ini mereka berdalil dengan hadits Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Buhainah. Dia berkata, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihimud dhuhr. Bah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami mereka di salat zuhur. Berarti 2 kali tahiyat itu. Karena salat zuhur. Faqama fi rak'atainil ulayaini wa lam yajlis. Ini menjadi pendalilannya. Beliau langsung berdiri 2 rakaat pertama. Tidak duduk. Kan seharusnya duduk. Tapi Nabi berdiri. Faqaman nasu ma'ah, maka orang-orang kan berdiri bersamanya. Karena Nabi tidak duduk, ya mereka juga langsung berdiri. Kan ini masa pensyariatan. Jangan masalah duduk. Masalah kiblat saja tiba-tiba diubah. Karena zaman turun wahyu. Masih ada waktu untuk diubah. Orang-orang langsung berdiri. Hatta idza qadas shalah wa antadharan nasu taslimah. Hingga selesai sholat 4 rakaat, orang-orang menanti Nabi salam. Orang-orang menanti Nabi salam. Ternyata kabbara wa jalis. Malah Nabi bertakbir saat duduk, bertakbir. Sujud kembali. Fasajada sajadatain. Belum pun sujud 2 kali sujud. Qabla ayu sallimah, sebelum salam. Tsumma sallama, kemudian beliau salam. Kata Imam Syafi'i, Nabi langsung berdiri. Itu menunjukkan tidak wajib. Kan Nabi berdiri. Kalau seandainya wajib, Nabi tidak akan meninggalkan yang wajib. Nabi meninggalkan sesuatu yang sunnah supaya orang tidak anggap wajib. Itu yang benar. Seperti Nabi meninggalkan sholat malam bersama para sahabat supaya tidak dianggap wajib. Tapi ini Nabi meninggalkan. Imam Syafi'i berpendapat begitu. Nabi berdiri, tidak duduk. Maka ini menunjukkan itu sunnah. Ini dalil dari pendapat. Dan di sana ada orang yang berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Rahimahullah. Iya. Dengan pendapat yang lain, dalil yang sama. Ini yang masalah. Dalilnya sama dengan tadi. Yaitu berpendapat tahiyat awal di dalam sholat yang memiliki 2 tasyahud itu wajib. Yang kedua rukun. Yang pertama wajib. Apa dalilnya? Hadits yang sama. Hadits Bukhari Muslim dari Abdullah bin Buhainah. Tapi poin titik pendalilannya di mana? Ini yang butuh kita tahu. Kalau Imam Syafi'i berpendapat karena Nabi langsung berdiri, tidak duduk, menunjukkan sunnah. Kalau yang menyelisihinya, apa dalilnya? Karena Nabi ganti dengan 2 kali sujud. Nabi sujud sahwi.
Dan Nabi tidak sujud sahwi kalau lupa sunnah. Nabi itu sujud sahwi kalau lupa wajib. Ini dia. Ini pendalilannya. Dan ini pendalilan yang betul-betul sangat kuat. Iya. Tapi karena dalilnya sama, ini pendapat sebenarnya bisa sama-sama kuat. Karena satu hadis. Sama-sama dalilnya. Imam Syafi'i berpendapat karena Nabi berdiri, sehingga menunjukkan itu sunnah. Sementara ulama lain mengatakan justru Nabi ganti dengan sujud sahwi menunjukkan wajibnya. Dan itu betul-betul kuat pendalilannya. Maka hal yang pertama kita lakukan untuk keluar dari silang pendapat ini, kalau kita ingat, tahiyat saja. Tahiyat saja. Terus kalau kita lupa, kan kita akan beramal dengan dua pendapat ini. Kalau kita tidak lupa, tahiyat saja. Karena Nabi kan, kalau tidak lupa, belum selalu tahiyat. Belum selalu tahiyat awal. Tapi waktu itu belum berdiri langsung. Ya kan bisa saya belum lupa. Jangan tahiyat. Belum pernah lupa 2 rakaat. Belum langsung salam di 2 rakaat. Sampai diingatkan kepada beliau. Di pembahasan sujud sahwi. Di hadits Bukhari Muslim. Nabi pernah juga sholat duhur. Atau dinukil sholat asar. Beliau hanya salam langsung di 2 kali. Di 2 rakaat. Sampai orang-orang yang keluar-keluar. Di dalam kaum ada Abu Bakar, ada Umar. Tidak ada yang berani bilang karena kan siapa tahu sudah memang dikurangi. Karena memang asal kewajiban sholat sebelumnya. Semua 2 rakaat. Setelah itu ditambahlah. Setelahnya. Ditambahlah maghrib menjadi 3. Iya. Duhur, asar, isya ditambah menjadi 4. Subuh tetap. Makanya ketika safar tetap kembali ke sebelumnya. Safar itu kembali ke sebelumnya. Itu duhur, asar 2, isya 2. Itu kembali ke sebelumnya itu kalau kita safar. Iya, diubah. Makanya orang-orang tidak ngomong. Yang keluar langsung keluar. Sampai di situ ada orang yang disebut, Nabi sebut beliau dengan nama Dzul Yadain. Si panjang tangan, bukan karena belum mencuri. Istilahnya kita kan begitu ungkapan kita. Kalau dibilang panjang tangan berarti suka mencuri kan begitu. Ini enggak, memang orangnya panjang tangan. Dialah yang berani bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku surutis sholat am nasid." Wahai Rasulullah, apakah sholat telah dikurangi rakaatnya atau engkau lupa? Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah seperti yang dia katakan? Karena Nabi tanya, gimana maksudnya? Ya dikasih tahu lah, belum sholat 2 rakaat saja, kemudian langsung salam. Maka Nabi bertanya kepada orang-orang lain, apakah seperti yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Mereka bilang, iya. Maka Nabi SAW langsung berdiri, para sahabat juga ikut berdiri, menambah 2 rakaat, kemudian beliau salam dan sujud 2 kali setelah salam, kemudian salam. Poin kita adalah ucapan Nabi setelah beliau bilang, ana basyarum mitlukum ansa kamatan sauru. Saya ini manusia seperti kalian. Bisa lupa seperti kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Kalau saya lupa, ingatkan. Makanya Nabi mensyariatkan. Laki-laki bilang subhanallah. Perempuan menepuk punggung tangan. Perempuan menepuk punggung tangannya. Iya. Tidak boleh menepuk telapak. Karena itu cara ibadahnya orang musyrikin. Orang jahiliyah sebelum turun Islam. Iya. Jadi Nabi bilang, kalau saya lupa, ingatkan. Jadi bisa saja di sini Nabi lupa. Iya. Itu hal yang wajib. Nabi lupa. Kemudian belum ganti dengan 2 kali sujud sebelum salam. Makanya untuk kita ini, kita usahakan tasyahud.
Iya. Kemudian kalau kita lupa, tinggal kita sunnahnya sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Supaya keluar dari silang pendapat. Karena kan tidak ada perselisihan akan disyariatkannya. Ini masalah hukum tasyahud. Ini masalah hukum tasyahudnya. Kemudian masalah berikutnya, bacaan. Masalah bacaan. Bacaan tasyahud. Pertama di tasyahud awal. Para ulama rahimahumullah, di dalam tasyahud awal, mereka sepakat. Ya, bahwa membaca yang terkenal juga di kalangan kita, alhamdulillah, cuman ada beberapa lafaz yang butuh saja kita pahami dan kita boleh membaca selain yang kita sudah hafal. Ada beberapa yang diajarkan oleh Nabi dalam bacaan tasyahud. Pertama ada di hadits Ibnu Mas'ud, ini dikenal dengan tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dengan ucapan beliau, "Allamani Rasulullah." Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepadaku tasyahud. Wa kaffi baina kaffai, dan telapak tanganku di antara kedua telapak tangannya. Jadi Nabi pegang begini tangannya. Tangannya Ibnu Mas'ud di tengah, satu telapak tangan. Penggambaran bahwa betul-betul Nabi ajarkan. Kama yu'allimuni as-surata minal Qur'an. Seperti beliau ajarkan kepada saya satu surah dari Quran. Pentingnya inilah, Pak. Iya. Katanya, at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu. Kita apa? Apa yang kita hafal itu? Kalau kita apa aja? Apa kita hafal? At-tahiyah. Kalau Bapak 3 ya. Ini susah. Kalau Bapak? Berarti bukan ini. Kan ada mubarakatunya. Ya. Jadi ini Ibnu Mas'ud. Tidak ada mubarakatunya. Ini hanya at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibatu. Setelah itu, kan setelahnya itu semua sama sebenarnya. Yang beda adalah awal. Awal. Itu saja yang kita perlu bedakan. Ini yang pertama. Boleh kita pilih. At-tahiyatu lillah. At-tahiyatu lillah. Was-salawatu thayyibat. Was-salawatu wat-thayyibatu. Setelahnya sama. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini lafaz pertama. Lafaz kedua dari Ibnu Abbas. Ini dikenal dengan tahiyatnya Ibnu Abbas. Bacaan. Iya. Sama tadi ucapan Ibnu Mas'ud. Kan Ibnu Abbas ini sepupunya Nabi. Dekat dengan Nabi. Dia bilang kalau Ibnu Mas'ud pertama masuk Islam dari kalangan anak muda. Ya tentunya Ibnu Abbas belum. Dia juga kan lahir sebelum Nabi. Ya dia lahir 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Begitu. Bapaknya kan belum juga masuk Islam. Al-Abbas. Kan Al-Abbas pamannya Nabi masuk Islam waktu Fatu Mekah. Di tahun ke-8. Hijriah. Tahun ke-8. Ya, Hijriah. Jadi dia ini sering bersama Nabi. Beliau bilang, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahud kama yu'allimuna surah minal Qur'an." Sama. Rasulullah mengajarkan kepada kami tasyahud seperti mengajarkan kami satu surah dari Quran. Yaqul, beliau berkata, "At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah." Jadi itu, Pak. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Sahih. Iya, itu tahiyatnya Ibnu Abbas. Yang kita hafal itu Ibnu Abbas. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Lillahnya di akhir. Kalau tadi lillahnya di awal. At-tahiyatu lillah. Wassalawatu wat-thayyibatu. Tidak ada lagi lillahnya. Karena lillah sudah di awal. At-tahiyatu lillah itu tadi yang Ibnu Mas'ud. Ini Ibnu Abbas. Ibnu Abbas.
At-tahiyatul mubarakatuh, as-salawatu thayyibatu lillah. Setelah sama. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Lafaz kedua. Lafaz ketiga. Ini tahiyatnya Umar. Diajarkan orang di mimbar waktu khalifah. Waktu belum menjadi pemimpin. Iya, bolehlah kita pilih. Yang ketiga ini di luar daripada Bukhari Muslim, riwayat Imam Malik dalam Muwatta. Iya. Umar radhiyallahu taala anhu berkhutbah di mimbar mengajarkan manusia tasyahud. Yaqul, dia berkata, at-tahiyatu lillah. Di awal lagi lillah, tapi ada lafaz tambahan. At-tahiyatu lillah. Az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu sholawatu lillah. Lillahnya 3 kali. At-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah. Ada kata az-zakiyatu. At-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu as-sholawatu. At-thayyibatu as-sholawatu ditukar tempatnya. At-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu sholawatu lillah. Setelah itu sama. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ini juga sahih. Ini juga sahih. Dan para ulama madhab, mereka hanya berselisih pendapat mana yang utama. 3 tadi itu boleh kita baca. Kalau kita mampu hafal 3-3-nya, alhamdulillah. Kita ganti-ganti supaya kan, kalau itu terus, kadang kita tasyahud tidak tahu, tadi baca atau tidak. Kan kita tidak pernah ganti. Tidak pernah ganti. Jadi kalau kita bisa 3-3-nya, alhamdulillah. Sebenarnya kan mudah diganti karena kan perbedaannya saja yang dilihat. Ini lafaz. Ini yang disebut lafaz tahiyat. Dan ini disepakati sebenarnya di tasyahud awal. Bukan tasyahud akhir. Karena tasyahud akhir ada lagi tambahan sholawat. Dan mereka hanya berselisih pendapat. Sepakat para ulama, sholawat ada di tahiyat akhir. Tidak ada silang pendapat. Cuman apakah ada juga di tahiyat awal? Ini yang dibicarakan. Dibicarakan itu sholawat. Ada nggak di tahiyat awal? Sebagian ulama menyatakan tidak ada. Kenapa? Karena Nabi ketika mengajarkan tasyahud, tidak ada sholawat. Bahkan Nabi hanya berkata, kalau sudah selesai itu, Nabi hanya mengatakan, "Falyatakhayyar minad du'a ma syaa." Hendaklah dia pilih dari doa apa yang dia mau. Jadi kalau sudah selesai itu, kita imam masih lama, kita sudah selesai, pilih doa yang kita mau. Pilih doa yang kita mau. Dan orang-orang Syafi'iyah berpendapat sholawat. Sholawat. Apa dalilnya? Yang aneh dalilnya tadi juga. Pilih doa yang dia mau. Mereka bilang, maksud doa itu adalah sholawat. Kita lihat titik perbedaannya. Sebenarnya sama-sama sepakat doa. Cuman orang Syafi'iyah pilih sholawat doanya. Bukan doa yang lain. Sementara selain Syafi'iyah bilang, umum. Umum. Dia bilang begini. Jangan dikhususkan dengan sholawat. Ini bentuknya. Jadi sebenarnya, sisi pendapat ini adalah mengkhususkan sholawat itu yang diperselisihkan. Semua sepakat juga bahwa sholawat termasuk doa. Artinya kalau kita bersolawat, tidak masalah. Cuman harus sholawat itu masalah. Karena Nabi ucapkan dengan ucapan umum. Pilih doa yang kamu mau. Dan kamu kalau bersolawat, sah-sah saja. Tidak perlu kita perkelahikan. Karena sholawat termasuk apa? Doa. Bahkan mereka bilang doa paling utama adalah sholawat. Dan itulah sisinya orang Syafi'i pilih itu. Karena itu doa yang paling utama.
Cuman selain Syafi'iyah mengatakan kami tidak mengharuskan selawat. Boleh yang lain. Itu saja. Boleh yang lain. Dan itu yang benarnya. Karena Nabi tidak mengharuskan selawat. Cuman Nabi bilang, pilih doa. Dan selawat termasuk apa? Doa. Begitu saja. Tapi tidak harus selawat. Adapun tasyahud akhir, sepakat selawat. Tidak ada silang pendapat. Sisa setelah itu adalah lafadznya. Tidak cukup waktu ya. Sisa berapa? 12 menit lagi. Masih? 12 menit. 12? Tidak cukup ini ya. Tidak cukup ini Pak. Jangan dipaksa ya. Tidak enak ini kalau paksa ini. Ya kita akhirkan saja nanti. Lafadz sholawat sama. Kan masih ada juga ini pembahasan tasyahud. Cara duduknya. Kan belum. Kita akhirkan saja lafadz sholawatnya dan cara duduknya nanti insya Allah. Alhamdulillah. Kita masuk saja tanya jawab. Siapa tahu masih ada yang samar. Silakan. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Ini kan tadi pembahasan di tasawuf. Mewakilkan Ustaz kita dan kepada para jemaah apabila ada hal yang diperjelas dan kami telah menerima sebenarnya pertanyaan berupa catatan, tapi ini agak lari dari melencet dari pokok bahasan. Kalau Pak Ustaz berkenan mengatakan, ya tapi Ustaz, apakah takdir bisa diubah atau harus diusahakan? Kalau tidak bisa dirubah akan terjadi, maka jodoh tidak perlu dijemput, boleh kita menunggu saja. Masya Allah. Mantap Pak ya. Baik. Jadi tergantung dalam masalah ini. Kita kalau berbicara takdir, ya, dari sisi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan, maka kita pasti akan mengatakan bahwa yang namanya takdir itu tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Karena sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz sebelum kita dicipta. Kita bisa baca Quran ada di surat Al-Hadid masalah apapun yang menimpa kita ya. Ayat bisa 22, 23. Allah katakan begini. Ma asobakum min musibatin wal fil ardi wala fi anfusik illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Iya, tidak ada suatu apapun yang menimpa kalian berupa musibah. Tidak ada sesuatu apapun yang menimpa kalian berupa musibah di bumi. Apa yang terjadi sekitar kita? Hujan, angin, longsor. Apapun yang terjadi di bumi ini. Wala fi anfusikum. Tidak pula yang terjadi pada dirimu. Apa yang terjadi pada diri kita? Sakit, sehat. Kita bahkan tinggi, pendek. Kita bahkan putih, hitam. Iya. Pokoknya apapun yang terjadi pada diri kita. Iya. Kata Allah, illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Kecuali pasti itu sudah ada dalam kitab di Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptanya. Maka ini tidak akan mungkin berubah. Iya. Ini ketentuannya Allah. Terus pertanyaan Bapak tadi. Kalau modelnya begitu, ya, kita tidak usah cari. Ya kan? Kalau memang kita berjodoh dengan dia, dia akan datang langsung. Kan begitu jadinya. Nah itu ucapan itu telah diucapkan oleh sahabat kepada Nabi. Mereka bilang, apalah natakil. Kalau begitu, tidakkah kita bersandar saja sama itu? Kita fokus, ibadah, sholat, tunggu saja langsung jatuh dari langit. Jodoh tak. Kalau begitu nggak usah juga menikah, kan akan keluar sendiri anak. Kan begitu jadinya.
Gak itu yang dipertanyakan kepada Nabi. Maka kata Nabi kepada mereka, i'malu kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramal. Karena Allah menjadikan segala sesuatu itu ada sebab. Semuanya akan dimudahkan terhadap takdir. Kan kita ini tidak tahu takdir tak. Apakah berjodoh atau tidak, apakah punya anak atau tidak. Lakukan saja dulu. Allah akan mudahkan kalau memang itu takdir. Karena takdir itu rahasianya Allah. Kita diperintahkan untuk melakukan sebab. Lihat. Jadi takdir tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah ketentuan itu. Tapi kita dijadikan dalam mendapatkan takdir itu sebab. Dan kita diwajibkan untuk mengamalkan sebab. Iya. Kalau kita dapat, itulah takdir tak. Kalau kita tidak dapat, itu juga takdir. Tidak ada yang meleset dari itu. Begitu mungkin Pak. Baik, syukur Ustaz. Masih ada 5 menit untuk mengambil Pak. Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Pertanyaan saya, mengapa kita selalu dianjurkan mempertahankan salawat kepada Nabi kita, padahal yang kita ketahui Nabi kita orang yang selamat, dipastikan masuk ke dalam jannah. Mohon dijelaskan Ustaz. Baik. Iya. Ini adalah pertanyaan bagus sebenarnya juga. Cuman kalau pertanyaan begini ini tidak muncul di sahabat dulu. Kita harus paham bahwa pertanyaan ini sebenarnya muncul setelah kaum muslimin banyak di tengah mereka filsafat. Jadi orang filsafatlah sedikit-sedikit tanyakan itu. Karena orang muslimin, kaum muslimin sebenarnya di masa Nabi dan generasi terbaik, kapan ada dalil Quran atau ada anjuran Nabi, mereka yakin kita lakukan saja kan itu ibadah. Tapi orang filsafatlah yang selalu menanyakan sebab. Apa sebabnya? Bukankah Nabi sudah selamat? Kenapa kita bersolawat? Jawabannya sebenarnya sederhana saja. Ada 2 jawaban. Ada yang diterima langsung oleh orang beriman, ada yang tidak bisa diterima oleh orang filsafat. Jawabannya adalah karena Nabi suruh. Karena Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Kan begitu? Allah yang perintahkan saya bersolawat kepada Nabi. Mau Nabi sudah selamat atau tidak urusannya. Itu masalah Allah perintahkan saya. Dan Nabi juga perintahkan saya untuk bersolawat. Kata Nabi, man sholla alaiya sholatan, sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Nabi yang suruh saya, makanya saya lakukan. Tapi ini tidak bisa diterima oleh mereka. Karena dia butuh akal. Begitu. Maka jawaban berikutnya adalah yang mungkin, itu kalau orang beriman sudah puas itu. Wah iya juga, Quran suruh ya kita lakukan. Tapi kan orang-orang di sana butuh lagi akal. Iya kenapa? Kan tidak perlu Nabi didoakan. Nabi sudah selamat. Bukan karena Nabi yang butuh. Kita butuh pahala dari sholawat itu. Iya kan? Sama dengan Allah Maha Selamat. Allah Maha memberi rezeki. Kok kita disuruh mencari rezeki? Kok kita disuruh sedekah? Kok Allah bilang di Quran, siapa yang mau meminjamkan kepada saya? Memangnya Allah butuh pinjaman? Tapi kenapa Allah bilang, man dalladzi yaqridullaha qardhan hasana? Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik? Jadi Allah butuh pinjaman? Kan begitu? Bukan. Allah tidak butuh pinjaman. Kita yang butuh pahala dari sedekah itu. Begitu Pak. Kita yang butuh salawat, pahala dari bersalawat. Bukan karena Nabi butuh. Nabi dijamin masuk surga. Kita puas nih. Atau belum? Baik. Syukur Alhamdulillah. Kira-kira dengan itu, bagaimana kedudukan untuk perkataan Sayyidina di dalam pasangan akhir ini Ustaz? Baik. Tergantung. Oh di tasawuf Pak ya? Itu nanti sebenarnya. Kata Sayyid ini kan tergantung Pak. Kalau bentuknya adalah pengabaran.
kita mau kabarkan ke orang, Nabi tak adalah sayyid, pimpinan, junjungan. Tidak apa-apa. Kalau bentuknya pengabaran. Karena Nabi mengabarkan, ana sayyidu waladi Adam. Saya ini sayyidnya anak Adam. Bentuknya pengabaran. Mengabarkan kepada kita umatnya bahwa Nabi kita adalah sayyid. Itu tidak apa-apa. Dibolehkan. Kita kalau kabarkan, Nabi kita adalah sayyid. Tapi menambahkan di sholawat, itu butuh kita nanti lafaz sholawatnya. Insya Allah. Dah? Baik, mungkin kami akhiri Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Dan kepada Pak Ustaz, kami ucapkan jazakumullah khairan. Demikian kami akhiri pengajian kita hari ini pada malam hari ini. Insyaallah.